Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosyani Firdosya 19180048 dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang. Baiklah, materi kali ini adalah administrasi layanan khusus. Hal yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dari administrasi layanan khusus. Arti dari administrasi layanan khusus adalah memberikan secara khusus atau suatu usaha yang terprogram, yang terencana, yang tidak secara langsung memang berkenaan dengan proses pendidikan atau proses belajar mengajar di kelas atau di sekolah, tetapi secara khusus diberikan oleh sekolah atau perguruan tinggi kepada para peserta didik agar mereka lebih merasa nyaman, lebih merasa puas, dan lebih optimal dalam proses belajar mengajar. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis dari administrasi layanan khusus. Jenis-jenis dari administrasi layanan khusus ini banyak sekali, tetapi ada 5 yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama yaitu layanan perpustakaan. Layanan perpustakaan adalah tempat yang menyediakan atau suatu ruangan yang sejuk, yang enak, yang bersih, yang nyaman, yang menyediakan sumber-sumber belajar dan berisi banyak sekali buku. Dari layanan perpustakaan ini ada beberapa fungsi perpustakaan. Yang pertama, fungsi pendidikan, yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk menambah wawasan, pengetahuan, mempelajari kembali semua materi-materi yang diperlukan, yang dibutuhkan, yang telah diberikan oleh guru, sehingga bisa melengkapi tugasnya, mencari tugasnya, atau menyelesaikan seluruh tugas yang diberikan oleh guru. Fungsi yang kedua dari layanan perpustakaan adalah fungsi informasi, yaitu adalah tempat untuk mencari informasi yang berkenaan dengan pemenuhan rasa ingin tahu. Fungsi ketiga, fungsi rekreasi, yaitu agar siswa bisa melanglang buana pikiran mata. Yang keempat ada fungsi penelitian. Fungsi penelitian ini adalah menggunakan perpustakaan sebagai jawaban terhadap apa yang ingin diketahui, terhadap berbagai pertanyaan-pertanyaan ilmiah yang ada di pikiran. Jenis administrasi layanan khusus yang kedua adalah layanan laboratorium, yaitu adalah sarana penunjang pelajaran baik tertutup maupun terbuka yang dipergunakan oleh guru, siswa untuk melaksanakan praktikum, penyelidikan, penelitian, percobaan, pengembangan atau bahan-bahan pembakuan. Layanan yang ketiga adalah layanan UKS. UKS atau usaha kesehatan sekolah atau kesehatan masyarakat yang dijalankan di sekolah. Layanan peserta didik di mana suatu layanan yang diberikan kepada semua siswa yang ada di sekolah agar mereka selalu sehat dalam proses pembelajaran. Ketika terjadi suatu kondisi kepada siswa yang memerlukan layanan kesehatan, maka siswa punya tempat atau tidak harus pulang atau tidak harus segera dibawa ke rumah sakit, tetapi ada layanan UKS ini minimal menjadikan peserta didik sebagai sasaran utama dalam konteks UKS ini dan personalia sekolah lain sebagai sasaran tambahan, sehingga selalu ada solusi ketika peserta didik tersebut mengalami sakit perut, sakit kepala, pusing, pingsan, atau penyakit yang masih bisa diatasi. Jenis layanan khusus yang lainnya yang keempat adalah kafetaria. Kafetaria atau kantin adalah layanan makanan, minuman yang dibutuhkan oleh peserta didik pada waktu jam istirahat atau pada waktu sakit perut, pada saat mereka tidak sempat sarapan, dan di sela-sela mengikuti proses pembelajaran, sehingga tidak menjadi gangguan jika mereka telah datang ke sekolah atau tidak memungkinkan sarapan di rumah dan guru memberikan kesempatan kepada mereka untuk sarapan lebih dahulu. Layanan yang terakhir itu adalah sarana ibadah.
yaitu tempat tersedianya musola yang dikelola. Yang dikelola itu maksudnya ada yang membersihkannya, ada yang menjaga kebersihannya, karena ini adalah tempat ibadah yang berhubungan dengan Tuhan yang Maha Kuasa.